Ketika pertama kali Anda mendengar telah terjadi perang terbuka antara Thailand dan Kamboja, pasti di benak Anda akan berkata, Thailand akan unggul dan Kamboja akan hancur. Thailand yang akan menang dan Kamboja akan kalah. Prediksi Anda itu tidaklah salah, karena memang kekuatan militer Thailand itu jauh lebih unggul di segala sektor dibandingkan dengan kekuatan militer Kamboja. Tapi Anda akan tercengang ketika Anda tahu fakta di lapangan yang sebenarnya. Thailand dikenal sebagai negara dengan anggaran militer terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Indonesia. Thailand memiliki jet tempur F-16, helikopter serang Black Hawk, hingga sistem artileri jarak jauh. Jumlah pasukan aktifnya pun mencapai lebih dari 300.000 personel. Sementara Kamboja hanya memiliki sekitar 125.000 personel dengan teknologi militer yang dianggap jauh tertinggal. Tapi di medan pertempuran, situasinya justru terbalik. Sumber-sumber di lapangan menyebutkan militer Kamboja menggunakan taktik gerilya dan memanfaatkan medan hutan untuk melumpuhkan logistik pasukan Thailand. Dikutip dari TRT Global pada tanggal 27 Juli 2025 menyebutkan 33 orang tewas dalam perang tersebut. Terdiri dari 19 tentara Thailand dan 10 tentara Kamboja dan sisanya warga sipil. Data ini diperkuat oleh The Nation pada Selasa 29 Juli 2025. Catatan ini menunjukkan betapa ironis kekuatan yang unggul di segala sektor korbannya lebih banyak dari tentara yang konvensional. Dan yang lebih mengejutkan, pada halaman yang sama, The Nation juga memberitakan bahwa daerah wilayahnya berhasil direbut dan dikuasai oleh Kamboja. Pertempuran di daerah ini menewaskan 3 orang tentara Thailand. Sementara itu, laporan visual memperlihatkan beberapa tank lapis baja Thailand meledak setelah terkena ranjau darat rakitan tentara Kamboja. Sebuah fakta yang memalukan, di mana logistik canggih hancur oleh senjata rakitan manual dan konvensional. Di media sosial, warganet Thailand dan Kamboja saling serang. Ada yang mempertanyakan, mengapa pasukan Thailand tidak mampu mengantisipasi jebakan Kamboja? Bukankah dengan pengalaman latihan bersama dengan Amerika Serikat dan sekutu barat lainnya yang terkenal dengan latihan perang Cobra Gold, seharusnya Thailand jauh lebih siap? Karena latihan ini sudah berlangsung sejak 1982, sebuah latihan perang terlama di dunia. Aneh dan mengherankan, pemerintah Thailand belum mengeluarkan pernyataan resmi soal jumlah korban. Hal ini memicu tuduhan bahwa ada upaya menutupi kerugian yang sebenarnya lebih besar dari yang diberitakan. Di sisi lain, militer Kamboja justru membuka akses media untuk meliput lokasi pertempuran. Bahkan tentara-tentara Kamboja dengan santainya merekam diri dan kawan-kawannya saat bertempur di lapangan, dan mereka membagikannya di sosial media.
Bukan soal siapa yang kalah dan siapa yang menang. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa pengalaman sejarah Kamboja lebih menentukan dibandingkan kekuatan alutsista modern milik Thailand. Para pengamat militer menyebut Thailand terlalu fokus pada pembelian alutsista canggih dan lupa dengan kesiapan taktik lapangan, terutama dalam menghadapi musuh dalam perang yang sebenarnya. Di tengah keraguan publik, muncul spekulasi bahwa militer Thailand terlalu lama berada dalam zona nyaman karena tak pernah benar-benar terlibat dalam perang besar selama beberapa dekade terakhir. Sebagian pihak dalam negeri bahkan menuduh bahwa sebagian besar dana militer selama ini justru lebih banyak dipakai untuk belanja simbolik ketimbang kesiapan tempur. Hal ini memunculkan pertanyaan serius. Apakah anggaran besar hanya menjadi pajangan politik dalam negeri Thailand, sementara kemampuan bertempur nyata justru lemah di lapangan? Hal ini cukup beralasan karena militer Thailand berkembang dalam lingkungan damai dengan dominasi kekuasaan elit dan intervensi politik. Sejumlah jenderal bahkan lebih dikenal dalam posisinya dalam pemerintahan ketimbang prestasi di medan pertempuran. Thailand jarang terlibat dalam konflik militer terbuka di era modern dan banyak latihan militer bersifat simbolik atau diplomatik, bukan perang yang sebenarnya. Di sisi lain, Kamboja membangun militernya dalam kondisi ekstrim. Generasi perwira senior Kamboja adalah produk dalam medan perang nyata, bukan akademi militer nyaman. Taktik gerilya, ketahanan dalam keterbatasan logistik, hingga insting bertahan hidup di tengah kekacauan menjadi bagian dari DNA militer Kamboja. Sejumlah analisis militer regional menyebut bahwa militer Kamboja punya pola pikir berperang untuk bertahan hidup, sementara Thailand berperang untuk reputasi. Kini perbedaan besar yang bisa menjelaskan mengapa pasukan Kamboja justru tampil lebih efektif meski kalah jauh dalam anggaran dan persenjataan. Pengalaman sejarah inilah yang memperkuat bahwa pengalaman tempur jauh lebih penting daripada sekedar kekuatan alat utama sistem senjata alutsista.